Oke, baik. Karena kita sedang membahas Ibrahim, mari kita coba lihat Ibrahim. Ketika kemudian orang tuanya mengatakan ar-raghibun anta an alihati ya Ibrahim, la ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ketika kemudian engkau tidak berhenti daripada ngomong-ngomongin yang jelek tentang tamasil saya, nanti kamu akan saya rajam, gitu kan ya. Kalau enggak kamu pergi aja selama-lamanya. Apa kemudian kata Ibrahim? Salamun alaik. Salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, saya tuh ketika baca itu biasanya saya nangis. Kenapa? Karena saya bayangin bapak saya sebenarnya, kan ya. Nah jadi tapi bapak saya nggak separah itu sih. Kamu pergi di saya kalau nggak saya rajam itu guys. Tapi saya bayangin Ibrahim, masya Allah. Ketika begitu kemudian dia semangat menjelaskan tentang keimanan, tentang tauhid. Lantas bapaknya justru berkata begitu. Apa kata Ibrahim? Ibrahim tidak kehilangan kata-kata, tapi dia berkata, Salamun alaik. Wahai bapakku, keselamatan atas dirimu. Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan meminta Tuhanku aku akan berdoa pada Tuhanmu supaya mengampunimu. Walaupun ternyata memang tidak akan diampuni oleh Allah, tapi dia cuma mengatakan saja sama Allah, ya Allah saya sudah janji mau doain bapak saya. Dan maka dia cuma sekedar berdoa, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya dia kepadaku sangat lemah lembut sekali. Lalu kemudian apa yang dikatakan? Wa a'tazilukum wa matad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla ayyakuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Jadi apa yang dia katakan? Ya sudah Pak, sekarang saya tinggalkan kamu dan apapun yang kamu sembah dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Tuhanku pasti akan mengabulkan doa-doaku. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa kemudian yang disembah selain Allah, wahabna lahu ishaqa wa yaqub. Ingat baik-baik, ketika sudah kemudian ditinggalkan orang tuanya, ketika dia sudah beristiqomah pada agama yang hanif, maka Allah menggantikan keturunannya dengan Ishak dan Yakub. Paham teman-teman sekalian? Artinya apa? Bapaknya tidak terima dia, tapi generasi-generasi di bawahnya adalah generasi-generasi yang luar biasa. Nah, orang tua kita seperti apa? Allah lam bisawab. Antum masih mending orang tua antum muslim, orang tua saya belum muslim. Nah, apa yang antum harus sampaikan? Sampaikan begini. Jadi pertama, kalau seandainya dia khawatir, kalau seandainya anak-anaknya kemudian masuk ISIS, ngebom dan sebagainya, coba bilang dulu. Oke, itu kesampingkan dulu. Coba bilang sama mereka, dulu saya seperti apa? Andai kan tidak ada Islam, seperti apa kemudian kita pada perlakuan kita pada orang tua? Anu tunjukin video-video bagaimana orang tua di barat, di Jepang, jompo yang ditaruh di rumah-rumah jompo. Anak-anaknya berpikir apa? Biarin mereka lebih enak di rumah-rumah jompo. Lah kenapa di situ mereka punya teman? Padahal ibu bapaknya di situ nangis. Ada videonya banyak, antum coba cari. Dia nangis, dia bilang apa? Saya cuma pengen anak saya ngunjungin saya. Saya cuma pengen anak saya manggil saya bapak, manggil saya ibu. Saya minta lebih nggak sih sebenarnya? Nangis mereka. Lah kenapa? Karena itu yang dibuat pada peradaban yang sekarang. Bisa dipahami? Teman-teman sekalian, orang Jepang tadi bunuh diri berapa orang per tahun? 68. Termasuk orang tuanya banyak bunuh diri. Kenapa? Orang tua setelah tua dimasukin ke jompo, dia bunuh diri. Untuk apa? Pelajaran buat anak saya. Jadi ada yang bilang begini, saya mau bunuh diri karena ini pelajaran buat anak saya. Karena ketika dia bunuh diri, maka ahli warisnya didenda karena bapak ibunya bunuh diri. Bisa dipahami itu sekalian. Jadi pelajaran terakhir, karena kenapa? Karena saya dibuang sama mereka. Ini kemudian yang terjadi. Jadi apa? Kalau tanpa Islam, jadi coba lihat, tanah kosong ditanamin bunga, munculnya bunga. Tapi rumput muncul gak? Muncul juga. Jadi kalau orang ditanemin Islam, susah itu. Tapi yang jelek-jelek juga muncul kadang-kadang. Tapi kalau orang ditanemin gak ditanamin apa-apa, yang muncul. Berarti kalau antum autopilot, antum tidak pakai Islam, jamin hidup antum pasti susah. Pasti susah. Lah kenapa pasti? Ada kajiannya. Taat pasti bahagia, maksiat sengsara. Itu sudah pasti susah kalau nggak pakai Islam. Nah, dengan adanya Islam ini ada chance antum belajar Islamnya benar, ada chance antum belajar Islamnya salah. Maka ketika saya masuk Islam, bapak saya juga bilang, nanti kamu ngebom ke Palestina. Saya bilang, Islam bukan ajaran agama seperti itu. Lalu saya tanya pada mereka, Belanda itu agamanya apa? Portugis agamanya apa? Kristen. Lah kenapa Anda tidak pernah menyerahkan Kristennya atas yang diajarkan oleh Belanda dan Portugis? Islam diajarkan pada kita bukan hanya seperti itu. Yang diajarkan Islam pada saya adalah saya tidak boleh bohong pada ibu, pada orang lain saya tidak boleh bohong, pada bapak juga saya tidak boleh bohong. Saya kalau sana bapak dan ibu saya manggil, walaupun saya lagi ada pengajian, ibu kemudian manggil, sini, langsung saya akan datang. Walaupun kemudian pengajiannya nunggu saya. Kenapa? Ibu lebih penting setelah Allah dan Rasulnya. Bapak juga sama. Jadi kedudukan mereka dikasih tahu. Dan lantas kemudian apa masalahnya? Ya tanyakan seperti Ja'far bin Abu Thalib. Ketika kami masuk Islam yang diajarin kepada kami, ngomong benar, ngomong gak dusta. Kami kemudian suruh menyembah Allah, baik pada tetangga, sayang pada yang kecil, hormat pada yang tua. Salah kami apa? Ibu saya pernah mempermasalahkan, kenapa mau masuk Islam? Saya tanya, salahnya Islam apa? Kira-kira Bapak paham tidak saya? Salah Islam apa? Enggak ada. Nah maka antum tunjukkan ketika antum sudah ngaji, antum lebih baik kepada keluarga.
Jangan tunjukkan sebaliknya, harus lebih baik pada keluarga. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu hilang dengan pemberian begitu saja. Antum pernah bawain makanan buat orang tua? Pernah bawain makanan buat orang tua? Nah, bawain dulu makanan. Pulang dari sini bawain makanan, beliin baju buat orang tua, gitu kan ya. Loh kamu kok tiba-tiba jadi begini? Kamu sudah dicuci otaknya ya? Iya. Saya dicuci otaknya lebih mencintai mama dan papa. Oh, kamu udah gila ya? Gak apa-apa, tunjukin aja. Kadang-kadang itu bisa dihilangkan. Saya ribut gara-gara penista agama di grup keluarga, ribut gara-gara penista agama. Maklumlah mereka pendukung semua, saya kan enggak. Nah, kemudian ribut gara-gara penista agama. Oh, ributnya parah sekali. Ibu saya nelpon, "Kamu tuh berhentilah dakwah, berhentilah menjelek-jelekan agama orang lain." Siapa menjelekkan agama orang lain? Itu orang-orang di gereja semuanya ngadu kepada mami gara-gara kamu menjelekkan orang-orang di gereja. Ibu saya nangis, saya marahin malah jadi saya istighfar, astagfirullah. Itu ibu saya marahin gitu kan ya. Saya istighfar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Langsung saya beliin HP yang keluar paling baru, masalahnya selesai. Paham terus sekalian? Kadang saya nggak ngajarin antum untuk menyogok ya, tapi nyogok orang tua tuh penting, paham terus sekalian. Jadi gini, ada perkara-perkara yang nggak selesai cuma dengan kata-kata, tapi bisa selesai dengan pemberian. Nah, pemberian baju, ngasih makanan. Tapi mereka sudah kaya Ustaz, mereka lebih kaya daripada saya. Bukan masalah kaya dan tidak. Antum mau ngasih atau tidak itu masalahnya. Dan pemberian dari seorang anak itu orang tua akan terharu insya Allah. Dan antum beruntung sudah punya orang tua muslim. Separah-parahnya mereka masuk surga sama antum. PR-nya masih besar saya insya Allah. Ya jadi semangat insya Allah. Masya Allah.